nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita semua, pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pingkan, Kiai Haji Syakur atau yang dikenal dengan Buya Syakur. Yang saya hormati Kiai Husain Muhammad, ini saya sebut sebagai Syekhun Nisa, kiainya para perempuan. Kalau Buya Syakur ini Syekhun Nisa war Rijal, dua-duanya. Yang saya hormati moderator kita Mbak Roziqah. Yang saya hormati para tokoh-tokoh yang duduk di sini yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Yang saya hormati para santri, para santriwati, hadirin dan hadirat yang saya cintai semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang luar biasa di pondok pesantrennya Buya Syakur dalam rangka mengikuti Halaqah Fikih Peradaban Jilid kedua. Halaqah Fikih Peradaban adalah salah satu dari program unggulannya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada Buya Syakur yang sudah menyediakan tempat dan bersedia menjadi tuan rumah untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh PBNU. Saya terima kasih Buya Syakur sudah memberi tempat yang keren ini, dan di atas segala-galanya yang saya suka dari majelis ini adalah sound sistemnya bagus. Pembicara itu butuh sound system yang bagus, dan makin bagus sound systemnya, makin panjang pembicaraannya. Jadi ini saya mengapresiasi. Saya tahu sound system ini harganya mahal karena mereknya bukan merek lokal. Ini mereknya merek imporan. Saya tahu harganya mahal nih Buya Syakur, karena saya juga sedang observasi untuk mencari sound system yang baik untuk pengajian saya sendiri. Jadi nanti saya mau tanya-tanya ini. Karena salah satu ciri khas majelis-majelis Nahdlatul Ulama itu sebagian besar sound systemnya jelek. Nah, ini sound systemnya bagus. Jadi ini perlu diberikan credit point. Dan ini pesan penting sebetulnya untuk seluruh umat Islam. Kita sebagai umat Islam itu harus membangun citra yang positif mengenai agama Islam. Nah, salah satu citra positif itu adalah sound system. Jadi kalau sound system kita bagus, itu citra Islam juga bagus. Kalau pakai toa, itu jelek sound system, citranya. Jadi jangan sampai pondok-pondok pesantren dan masjid-masjid NU ya pakai toa. Ya kalau masih kere bolehlah. Tapi kalau bisa harus naik kelas, ya. Jangan sampai pakai toa terus-menerus. Kalau bisa naik kelas,
sehingga suara azan dan suara khutbah, suara ceramah itu didengar enak ya. Jadi salah satu ciri khas dari orang-orang beriman itu kan menurut Al-Quran, alladzina idza tuliyat ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tetapi ini menurut saya harus diberi catatan. Idza tuliyat ayatuhu, orang-orang beriman kalau dibacakan ayatnya Allah itu akan tambah imannya. Tapi tergantung sound systemnya pakai merek apa. Kalau sound systemnya jelek itu ya tidak bisa zadathum imanan itu. Malah bisa terganggu. Apalagi kalau membaca Quran menjelang subuh, itu kalau sound sistemnya tidak bagus, sudah mengganggu orang tidur, suaranya kresek-kresek. Nah, itu tidak akan zadathum imanan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya, barang siapa yang membaca Quran dengan suara yang baik, itu dia menambah keindahan Al-Quran, ya kan? Menambah keindahan Al-Quran. Nah, ini kalau saya panjang-panjangkan nanti saya jadi penceramah ini. Makanya saya tidak akan panjang-panjangkan ceramah dengan gaya seperti ini. Saya akan masuk ke Halaqah Fikih Peradaban. Bapak Ibu sekalian, Halaqah Fikih Peradaban ini adalah program unggulan PBNU di dalam periodenya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang sekarang. Kenapa ini program unggulan? Karena Gus Yahya kepingin melanjutkan sunnah atau tradisi yang dulu sudah pernah dimulai oleh zaman Gus Dur. Ketika Gus Dur dipilih sebagai Ketua Umum PBNU di dalam muktamar yang ke-28 di Yogyakarta tahun 1989, Gus Dur menyelenggarakan atau mengadakan suatu inisiatif yang nanti belakangan punya dampak yang besar sekali, yaitu mengadakan halaqah kontekstualisasi kitab kuning. Itu dulu diadakan zaman Gus Dur tahun 1990. Halaqah kontekstualisasi kitab kuning. Ini halaqah dulu digawangi oleh dua kiai besar pada saat itu yang ketika itu masih muda. Kiai Husain ketika itu belum jadi tokoh, masih umat Nahdliyin biasa ketika itu. Yang pertama adalah Kiai Sahal Mahfud, yang kedua adalah Kiai Haji Mustafa Bisri alias Gusmus, yang kebetulan mertua saya, kebetulan saja. Ini dua kiai yang diperintahkan oleh Gus Dur untuk menggawangi halaqah kontekstualisasi kitab kuning. Kitab kuning itu bukan buku Telkom ya. Itu kitab kuning itu kitab yang dipelajari di pondok pesantren, warnanya kuning. Sekarang sudah banyak yang putih. Dulu itu warnanya kuning karena kalau kuning itu nyaman di mata. Oh, dulu itu kiai-kiai kita itu sudah berpikirnya sangat ramah mata dan lingkungan. Jadi dulu diadakan halaqah fikih peradaban, halaqah kontekstualisasi kitab kuning. Tujuannya apa? Supaya kiai-kiai kita itu membaca kitab kuning tidak dengan cara pandang yang tradisional, supaya cara pandangnya kiai itu kontekstual. Kitabnya kitab lama, tetapi cara pandangnya cara pandang baru.
Itu tujuan dari halakoh kontekstualisasi kitab kuning. Nah, ketika itu halakoh ini diadakan di banyak pondok pesantren. Panitianya ketika itu adalah Kiai Haji Masdar Farid Masudi. Ini nama perlu saya sebut. Ini nama penting di dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Masdar Farid Masudi, orang Purwokerto, sekarang masih hidup, sudah agak sepuh. Dengan Kiai Husain, sepuan mana Kiai Husain ya? Sama ya. Nah, dulu panitianya itu adalah Kiai Masdar Farid Masudi, santrinya Kiai Maksum Kerapia, bahkan santri kesayangan. Itu yang menjadi panitianya. Nah, halakoh ini yang diadakan tahun 90-an ini punya dampak yang luar biasa. Karena kemudian pelan-pelan membuka wawasannya para kiai-kiai. Jadi putusannya adalah bahwa Nahdlatul Ulama mengikuti madhab, tetapi bermadhabnya tidak sekedar bermadhab secara qauli, bermadhab secara harafiah saja, mengikuti apa adanya teks di dalam kitab, tetapi bermadhab juga secara manhaji, secara metodologis. Artinya tidak mengikuti apa saja yang tertulis dalam kitab, tetapi juga mengikuti metodologinya. Kalau metodologinya dipakai, maka berarti kita mengikuti madhab yang dibangun oleh pendiri madhab itu. Dalam hal ini madhab Syafi'i. Nah, semangat bermadhab secara manhaji ini, meskipun tidak dipraktekkan secara konsisten oleh para kiai-kiai di tingkat bawah, karena kiai-kiai di tingkat bawah seperti sering dikeluhkan oleh Kiai Husain Muhammad, itu masih qauli oriented, tetapi semangatnya itu semangat melakukan perubahan. Itu yang penting. Ini semua gara-gara ada halakoh kontekstualisasi kitab kuning. Oke, sekarang saya masuk ke halakoh fikih peradaban. Ketika Gus Yahya dipilih menjadi ketua umum PBNU di Muktamar Lampung tahun 2021, Gus Yahya kemudian menggagas untuk membangkitkan kembali halakoh di era Gus Dur itu. Lalu diadakanlah halakoh sekarang ini, namanya halakoh fikih peradaban. Tahun lalu sudah ada 250 halakoh. Setahun 250 halakoh. Tahun ini ada 210 halakoh. Tahun ini tetapi diselenggarakannya itu bulan Desember. 210 halakoh tahun ini, tetapi semua numpuk di bulan Desember. Kenapa begitu? Nggak saya ceritakan. Pokoknya intinya sebulan ini kita mengadakan halakoh 210. Hari ini saja itu ada halakoh di mana-mana. Pokoknya bulan Desember ini bulan halakohnya PBNU. Nah, kenapa halakoh fikih peradaban? Nah, ini saya akan jawab ini. Saudara-saudara sekalian, peradaban itu adalah istilah yang dalam bahasa Arabnya itu adalah hadharah. Hadharah atau tamaddun. Ada seorang ulama besar kita dari abad ke-14, namanya Ibnu Khaldun, yang menulis kitab luar biasa kerennya, kitab sejarah. Itu 6 jilid, per jilid 500 halaman. Nah, kitab sejarah ini kemudian diberikan pengantar oleh Ibnu Khaldun, terkenal dengan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Pengantar ini tebalnya 500 halaman. Pengantar tapi 500 halaman. Nah, kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ini kitab yang luar biasa. Karangan seorang ulama pesantren, karena Ibnu Khaldun ini ulama faqihun, seorang ahli fikih.
Dia juga menjadi qadhi madhab Maliki di Mesir. Hidup pada abad 14, 1300-an, semasa dengan Majapahit. Semasa dengan Majapahit. Nah, di dalam kitab ini Ibnu Khaldun menjelaskan apa itu arti peradaban. Saya nggak akan jelaskan karena kalau saya jelaskan sampai seminggu nggak selesai. Nah, saya akan jelaskan secara ringkas apa itu peradaban, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-hadarah atau at-tamaddun atau al-umron. Itu istilah dalam bahasa Arab untuk kata peradaban. Al-hadarah, at-tamaddun, al-umron. Nah, saya akan urai kata al-hadarah. Al-hadarah itu artinya adalah, kalau dalam bahasa Arab secara harafiah artinya kehadiran. Dari hadara yahduru huduran wa hadaratan, artinya hadir. Sampeyan semua hadir di majelis ini hadarah ini. Nah, hadarah itu artinya adalah kumpulan manusia yang tinggal di sebuah tempat secara permanen. Karena pada saat dulu manusia bangsa Arab itu pindah-pindah tinggalnya. Mereka orang-orang nomaden, disebut dengan orang-orang badui. Karena itu hadarah lawannya adalah badawah. Badawah artinya badui, yaitu orang-orang yang tidak punya tempat permanen. Mereka pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, peradaban itu tidak bisa dibangun kalau tidak hadarah. Orang-orangnya tidak tinggal di sebuah tempat secara permanen. Kalau orang itu pindah-pindah, maka dia susah untuk membangun kebudayaan, membangun masyarakat, membangun negara, membangun ekonomi, membangun sistem. Itu tidak bisa. Karena itu orang-orang Badui itu agak dikritik, bahkan dikritik dengan keras sekali oleh Quran. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Badui itu kalau mereka kafir, itu kafirnya itu ya kebablasan. Kenapa? Karena mereka tidak berkebudayaan. Nah, Islam itu visi besarnya adalah membangun hadarah, peradaban, yaitu kebudayaan. Baik. Nah, kebudayaan ini intinya dua secara garis besar. Pertama, peradaban itu atau peradaban dan kebudayaan bisa kita samakan meskipun ada perbedaan dalam beberapa hal, tetapi hadarah itu fondasinya dua. Pertama adalah negara dan kedua adalah kebudayaan dan pengetahuan. Nah, negara itu merupakan fondasi utama. Peradaban tidak bisa tegak kalau tidak ada sebuah negara. Karena itu di dalam Islam pembahasan mengenai soal fikih politik itu penting sekali. Meskipun fikih politik tidak banyak dikaji di pondok pesantren, padahal fikih politik itu penting sekali. Nah, fondasi kebudayaan atau peradaban yang kedua adalah kebudayaan dan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tumbuh secara pelan-pelan mengikuti taraf peradaban sebuah masyarakat. Masyarakat yang hidup di dalam peradaban A, maka mereka akan melahirkan jenis pengetahuan A dan seterusnya. Nah, supaya lebih singkat lagi cerita saya, pengetahuan-pengetahuan yang kita warisi di dalam tradisi pesantren Nahdlatul Ulama terutama itu selama ini adalah merupakan produk dari peradaban yang pernah ada di zaman dahulu tetapi sekarang runtuh. Kita sekarang masuk di dalam peradaban baru. Apa itu peradaban lama yang runtuh itu? Kalau mau diringkas, peradaban lama bentuknya adalah peradaban khilafah, kerajaan. Kita sekarang masuk di dalam peradaban baru, yaitu peradaban negara-negara bangsa. Hadaratud dual al-watoniyah.
peradaban negara-negara bangsa. Ada perbedaan mendasar antara peradaban lama dengan peradaban baru. Di dalam peradaban lama yang fondasinya adalah negara khilafah, itu tidak dikenal konsep mengenai batas sebuah negara. Kenapa? Karena kerajaan-kerajaan lama atau negara batasnya. Kerajaan Demak tidak ada batasnya. Kerajaan Mataram baik Hindu maupun Islam tidak ada batasnya. Kalau kuat mencaplok, kalau lemah dicaplok. Itulah peradaban lama. Nah, peradaban lama juga tidak mengenal konsep mengenai kewarganegaraan seperti sekarang. Sekarang ini kita hidup di dalam negara bangsa, di mana di dalamnya semua orang yang tinggal di sebuah negara diakui sebagai warga negara. Tidak ada warga negara kelas 1, kelas 2, tidak ada. Kecuali kalau dia warga negara pendatang yang tidak punya KTP atau paspor negara bersangkutan. Tetapi kalau dia warga negara bersangkutan, dia mempunyai kedudukan yang sama. Di dalam negara tradisional tidak dikenal hal seperti itu. Jadi kita sekarang ini sudah hidup di dalam peradaban baru yang berbeda dengan peradaban lama. Karena itu kita perlu menggunakan perspektif yang berbeda untuk menganalisis, untuk menelaah hal-hal yang muncul sekarang ini. Nahdlatul Ulama itu sebetulnya sudah memakai banyak sekali pendekatan-pendekatan baru. Ya. Contohnya. Ketika dulu negara Republik Indonesia berdiri tahun 1945, okay, itu sikap ulama kita sebagian besar apa? Mendukung atau menolak? Mendukung atau menolak? Ulama kita dulu itu mendukung atau menolak NKRI? Mendukung. Mbah Hashim Asy'ari itu mengutus anaknya, yaitu namanya Kiai Wahid Hashim, untuk ikut di dalam rapat-rapat persiapan pendirian negara kita, yaitu BPUPKI. Keputusan Mbah Hashim mengutus anaknya, yaitu Kiai Wahid, untuk ikut di dalam rapat BPUPKI itu menunjukkan bahwa Mbah Hashim ridho terhadap berdirinya Republik Indonesia. Padahal Mbah Hashim itu separuh lebih hidupnya dihabiskan di dalam era khilafah. Mbah Hashim itu meninggal tahun 1940, ada yang hafal? 1948. Masa agresi Belanda. Khilafah Utsmaniyah runtuh tahun berapa? 1924. Mbah Hashim itu ketika ngaji di Mekah bertahun-tahun di masa khilafah atau di masa NKRI? Di masa khilafah. Tetapi ketika negara Republik Indonesia lahir, Mbah Hashim memutuskan mendukung NKRI. Padahal Mbah Hashim itu separuh hidupnya dihabiskan di era khilafah. Termasuk juga kiai-kiai muassis yang lain, Mbah Wahab, Mbah Bishri, dan yang lain-lain. Itu semua mereka mendukung NKRI. Sementara itu, saudara-saudara, ada seorang tokoh yang tidak pernah ngaji di pesantren, tidak pernah baca kitab takrib, tidak pernah baca Fathul Mu'in, sekolahnya di sekolah Belanda di Surabaya, namanya Sekar Maji Marijan Karto Suwiryo. Dia malah justru mendirikan negara Islam Indonesia. Ini namanya sejarah yang sungsang. Yang mondok pesantren mendukung NKRI, yang sekolah Belanda mendirikan negara Islam. Bagaimana itu logiknya atau nalarnya, kok bisa? Ya begitu. Ini masa tidak ada. Sampai cari di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, di ini kitab yang dibawa oleh Kiai Syakur ini Al-Fiqhul
al-fiqhu ala madhabil arba'ah. Nggak ada. Keberanian mengambil langkah walaupun tidak ada teks di dalam kitab, itu adalah langkah yang luar biasa. Nah, saya tidak berpanjang-panjang, intinya begitu. Kita sekarang ini hidup di dalam peradaban baru, jadi kita juga harus menggunakan cara pandang baru. Kitab-kitab kita tetap penting dibaca, bukan dibuang. Saya nggak setuju. Kitab tetap penting dibaca, diajarkan kepada para santri-santri ini. Tetapi cara bacanya, cara baca baru. Itulah fikih peradaban. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.